Stefano Lillipali berbicara kunci suksesnya hingga bisa dipanggil lagi ke timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Ia mengaku siap kapanpun dibutuhkan oleh skuad Garuda. Lillipali masuk ke dalam daftar 32 pemain timnas Indonesia untuk 2 laga grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melakukan TC di Bali pada 26 Mei 2025. Vano mengatakan memang berusaha memberikan kontribusi terbaiknya bersama Borneo FC di level klub. Jadi hal itu akan membuatnya dalam kondisi terbaik saat mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Saya fokus untuk Borneo FC, tetapi untuk timnas Indonesia saya selalu siap, kata Lillipali. Lillipali sudah mencatatkan 5 gol dan 2 assist dalam 22 penampilan di Liga 1 2024 sampai 2025. Ia diyakini masuk daftar panggil karena dibutuhkan di posisi gelandang serang. Timnas Indonesia akan memainkan 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan melawan timnas Cina di SUGBK, Jakarta, pada Kamis 5 Juni 2025. Setelah itu, timnas Indonesia akan melawan timnas Jepang. Pertemuan kedua tim akan tersaji di Stadion Panasonic Stadium pada Selasa 10 Juni 2025. Saat ini tim asuhan Patrick Kluivert berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Mereka meraup 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan dari 8 laga. Publik Vietnam mendengar kabar soal isu PSSI menaturalisasi Pascal Struijk, soroti harganya yang fantastis. Isu naturalisasi Pascal Struijk kembali mencuat ke permukaan setelah kunjungan Patrick Kluivert ke Inggris. Dalam satu momen, Kluivert tertangkap kamera berada satu tribun bersama Pascal Struijk. Hal itu menguatkan isu bahwa timnas Indonesia masih mengejar sosok Struijk untuk dinaturalisasi. Momen itu sampai disorot media Vietnam, dan mereka menyadari usaha Indonesia untuk merekrut Pascal Struijk. Patrick Kluivert juga mendekati Pascal Struijk yang baru saja memenangi gelar divisi Championship dan promosi ke Liga Inggris untuk musim depan, tulis The Tao. Menurut The Tao, Indonesia tidak akan segan menaturalisasi back Leeds United seharga 16 juta euro atau sekitar 153 miliar rupiah itu. Dan jika proses naturalisasi bisa dipercepat, maka Struijk bukan tidak mungkin bisa dimainkan Indonesia pada Juni nanti. Meski begitu, Arya Sinulinga selaku Exco PSSI merasa timnas Indonesia saat ini tidak butuh tambahan pemain naturalisasi. Skuad dengan pemain yang ada dirasa sudah cukup untuk bisa mengamankan poin di 2 laga terakhir kualifikasi putaran ketiga. Berkaca dari hasil melawan Australia dan Bahrain, skuad Garuda saat ini dinilai sudah cukup untuk menghadapi Cina dan Jepang. Proses naturalisasi Jairo Riedewald mengalami kendala besar dan terancam tidak selesai sebelum timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret mendatang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sempat menyebut nama Jairo sebagai pemain keturunan yang ingin dia naturalisasi. Namun, kini prosesnya mengalami hambatan lebih besar daripada kasus Maarten Paes. Patrick Kluivert yang menggantikan Shin Tae-yong sejak 6 Januari lalu sempat menyatakan keinginannya menaturalisasi beberapa pemain keturunan. Nama Jairo Riedewald menjadi satu-satunya yang dia sebut langsung. Namun, proses pemain klub Liga Pro Belgia, Royal Antwerp itu ternyata tidak berjalan mulus. Meski tidak menjelaskan secara rinci, PSSI mengungkapkan kendalanya lebih kompleks daripada kasus Maarten Paes. Ex-gelandang Crystal Palace dan Ajax Amsterdam ini awalnya untuk memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Namun, hingga kini prosesnya belum rampung. Exco PSSI Arya Sinulinga mengakui naturalisasi Jairo menghadapi tantangan yang lebih besar daripada kasus Maarten Paes. Sebelumnya, proses perpindahan Federasi Maarten Paes dari KNVB ke PSSI juga sempat terkendala. Dalam kasus Jairo Riedewald, ia tercatat telah membela timnas Belanda senior 3 kali
dalam ajang kualifikasi Euro 2016 saat masih berusia 18 tahun. Hal ini menjadi faktor utama yang membuat naturalisasinya lebih sulit. Elkan Bagot masih berada di Indonesia meski namanya tidak ada dalam daftar pemanggilan TC Timnas Indonesia yang akan berlangsung dimulai per 26 Mei 2025 mendatang. Tidak adanya nama Elkan Bagot dalam daftar TC Timnas Indonesia masih menimbulkan spekulasi mengenai peluang comeback sang bek berpostur 194 cm. Padahal Elkan sedang berada di Bali, tempat digelarnya TC Timnas Indonesia. Keberadaan Elkan dibocorkan oleh salah seorang warganet yang bersuah foto bersama pemain kelahiran Bangkok, Thailand tersebut. PSSI sendiri sudah merilis pernyataan mengenai alasan Elkan tidak bergabung, yakni masih berfokus di klubnya. Hal ini dijelaskan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Ya, lagi ramai membahas Elkan Bagot. Dia sudah mengatakan bahwa ingin fokus bersama klubnya, kata Arya Sinulinga. Setelah kabar tersebut, keberadaan Elkan Bagot kembali di-spill oleh netizen bahwa sang Big Elkan sedang terpantau di Jakarta. Akun Instagram Antonio Kauri mengunggah foto dengan Elkan yang berlokasi di salah satu kawasan PIK, Jakarta. Kemudian ia juga mengaku sempat berbincang dengan Elkan mengenai peluang bergabung dengan TC Timnas Indonesia. Elkan hanya menjawab singkat, "Tunggu dan lihat saja nanti." Kabar ini pun menebalkan spekulasi bila Elkan Bagot akan dipanggil ke TC Timnas Indonesia. Apalagi dalam kondisi saat ini, salah satu bek yang dipanggil Timnas Indonesia, Mees Hilgers, kembali mengalami cedera. Apakah Patrick Kluivert akan memberi kesempatan Elkan Bagot dan merevisi pemain-pemain yang sudah dipanggil ke TC Timnas Indonesia? Seperti kata Elkan Bagot sendiri, "Just wait and see." Timnas Indonesia kembali mendapat tantangan berat jelang menghadapi dua laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Cina dalam laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Kemudian laga terakhir grup C, tim Merah Putih akan melawan Jepang di Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa 10 Juni 2025. Jelang menghadapi laga krusial ini, Timnas Indonesia kembali dihantam badai cedera.